saya akan mengadakan wawancara tentang hukum ditemani oleh narasumber saya yaitu Kak Kurniawan SPD. Selamat malam Kak. Nah, pada malam hari ini saya akan bertanya mengenai apa itu hukum. Langsung. Jadi mungkin sebelumnya saya minta maaf ya Dek, pengetahuan saya tentang hukum sangat mendasar sekali karena memang keilmuan saya itu bukan dari hukum, saya murni pendidikan geografi ya. Jadi yang saya akan paparkan sebentar tentang apa itu pengertian hukum dan apa yang akan wawancara di sebentar ini bukan pengetahuan dasar lah. Jadi menurut saya hukum adalah alat yang dipakai oleh negara yang digunakan untuk mengatur, menertibkan semua tingkah laku masyarakatnya yang ada di dalam sehingga tercapai yang namanya kedamaian dan keadilan di negara itu. Begitu mungkin dari saya. Pertanyaan kedua saya yaitu apa saja isi atau unsur dari hukum tersebut? Tentunya yang namanya hukum kan dia pertama harus sifatnya mengatur ya. Jadi di mana hukum dia harus mampu mengatur tingkah laku masyarakatnya. Kalau umpamanya yang hukum tersebut diadakan tapi tidak bisa mengatur itu cuma adanya hukum. Yang kedua mungkin salah satunya juga yang kedua itu dia harus diterbitkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi tidak semuanya lembaga ataupun oknum dapat menertibkan sebuah aturan yang kemudian dikenal dengan nama hukum. Harus memang lembaga yang memang ada tupoksinya untuk menciptakan hukum tersebut. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, dia juga harus memang sifatnya memaksa deh. Maksudnya mau tidak mau setiap masyarakat yang dipayungi oleh negara tersebut mau tidak mau harus melaksanakan hukum tersebut. Itu mungkin dari saya untuk masalah hukum unsurnya. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya masih memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah betul Indonesia adalah negara hukum? Tentunya seperti itu deh. Pasti semua negara yang berdaulat tetap dikatakan sebagai negara hukum. Tak terkecuali negara Indonesia. Negara Indonesia kenapa memiliki atau dianggap sebagai negara hukum? Karena memang di Indonesia terdapat yang namanya undang-undang, terdapat yang namanya aturan-aturan, dan ketika memang tidak ada aturan yang diberlakukan di Indonesia, mungkin bisa akan lama Indonesia pasti hancur, pasti akan yang namanya kriminalitas akan muncul dan mungkin akan menghancurkan negara sendiri. Seperti itu mungkin ya. Jika Indonesia merupakan negara hukum, maka siapa-siapa yang menjadi penegak hukum di Indonesia? Sudah pasti ada sebuah lembaga atau instansi yang memang didirikan sebagai penegak hukum. Mungkin yang saya bisa paparkan yang pertama mungkin kepolisian. Kepolisian memang sebagai institut yang memang berwenang dalam penegak hukum. Kriminalitas ataupun pencurian semua kepolisian bisa menjadi penegak hukum sudah yang pertama. Yang kedua, kejaksaan juga bisa dikenal sebagai penegak hukum karena memang sebelum kepolisian mengambil tindakan memang harus lewat kejaksaan. Yang ketiga mungkin KPK juga mungkin bisa jadi penegak hukum karena kan memang KPK sebagai lembaga independen mengatur dan menertibkan semua yang namanya para koruptor yang ada di negara tersebut. Itu mungkin di antaranya. Pertanyaan saya lagi yaitu jika sebagai aparat penegak hukum apa yang dilakukan? Maksudnya saya sebagai penegak hukum? Saya ketika saya mungkin diberikan amanah oleh negara sebagai penegak hukum, tentunya memang saya harus menjalankan hukum seadil-adilnya tanpa memandang bulu, baik itu dia sebagai masyarakat sipil, masyarakat yang notabene sebagai hanya petani, ataupun dia seorang mungkin bisa dikatakan sebagai mungkin pejabat daerah, pejabat pemerintah, itu tetap harus sama. Kita tidak bisa membedakan mana dia penghasilannya mungkin dia cuma UMR dan satu lagi penghasilannya dia mungkin di atas UMR, dan kita membedakan bahwa kita harus memberikan hukum ini sesuai gaji, itu tidak bisa. Dia harus memang kita jalankan hukum sebagaimana hukum itu sendiri. Memang kalau banyak pelanggaran seperti ini begitulah hukumannya, dan kalau memang pelanggaran seperti ini begitulah hukumannya tanpa memandang siapa dia dan apa pekerjaannya, seperti itu.
terakhir saya, yaitu di antara penegak hukum, manakah baik? Apakah ada sisi baik atau sisi buruknya? Sebenarnya tujuan didirikannya hukum itu sangat baik deh. Ia murni untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Dan ketika memang di mata masyarakat memang kan sekarang banyak katanya hukum tumpul di bawah atau runcing di bawah tumpul di atas deh. Itu banyak sekali memang sekarang persepsi masyarakat seperti itu. Itu sebenarnya tidak bisa kita salahkan hukumnya. Yang kita salahkan adalah oknumnya, pribadi yang menjalankannya, bukan aturan itu sendiri. Karena memang aturan dibikin untuk dijalani supaya mencapai keadilan. Dan ketika memang ada pertanyaan keberapa ada tadi itu tentang ada beberapa macam contoh kasus mungkin yang ada di Indonesia itu yang saya anggap sangat melecehkan yang namanya hukum. Yang pertama mungkin adik pernah dengar yang namanya kasus Novel Baswedan. Itu menurut saya kayak hukum itu tidak ada apa-apanya di mata masyarakat. Mungkin jadi waktu 2017 Novel Baswedan itu ilustrasinya mungkin adik sudah pernah dengar juga, mungkin yang disiram matanya pakai air keras. Sampai sekarang itu saya pikir mungkin pelakunya itu belum mendapat hukuman setimpal. Sebenarnya bisa sebenarnya mendapat hukuman 5 tahun ke atas. Ini kan sekarang pelakunya cuma dapat 1 tahun hukuman, sementara si korban ini dia cacat yang pegawai aktifnya KPK. Yang melakukan kejahatan itu adalah pihak kepolisian yang masih aktif. Lagi-lagi hukum itu di mana? Yang kedua lagi deh yang mungkin dari sini yang Randi Yusuf mungkin ada pernah dengar itu waktu demonstrasi masalah independensi KPK kemarin tembak sama kepolisian. Sampai sekarang kasus Randi Yusuf itu masih mengembang dan lagi-lagi dipertanyakan hukum itu di mana? Hukum itu sebenarnya untuk siapa dan kenapa harus tumpul di bawah seperti itu? Mungkin lagi-lagi mungkin jangan pernah salahkan masyarakat mengatakan bahwa hukum itu tumpul di atas runcing di bawah, karena memang oknum yang di bawah yang di atasnya itu memang harusnya mereka juga ditanamkan kembali bagaimana dia hukum itu sebelumnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak untuk kesempatan yang pada malam hari ini sudah bersedia menjadi narasumber saya. Baik, sekian wawancara yang dapat saya lakukan pada malam hari ini.